Halo Sagittarius, selamat datang di channel Tarot Miss M. Ini adalah channel untuk love reading ya, bacaan seputar hubungan cinta, asmara, relationship yang terkait dengan cinta-cintaan saja. Love melulu akan dibahas di sini. Dan kita kali ini akan melakukan general reading untuk perjalanan kisah asmara Sagittarius. Di energi Februari 2022, ada energi seperti apa untuk Sagittarius? Baik single maupun couple. Sudah pada merapat di sini ya. Tidak perlu saya jelaskan bahwa di sini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik, kemudian juga bisa maju mundur, bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau mungkin belum terjadi. Silakan disesuaikan dengan situasi, kondisi, kehidupan, Sun, Moon, Ascendant Sagittarius masing-masing. Kita lihat bagaimana perjalanan asmara Sagittarius di Februari 2022 ini untuk yang single dulu ya. Yang single ada energi seperti apa? Calling in your soulmate dan true love. Saya merasakan di sini untuk kamu Sagittarius yang single. Selama ini mungkin sepertinya kamu itu sudah mengharap-harapkan kedatangan seseorang. Mengharap-harapkan cinta sejati dalam kehidupan kamu. Cinta yang kamu alami selama ini mungkin hanya datang dan pergi begitu saja ya. Gak jelas, serba gak jelas. Kamu kena ghosting, kamu disakiti, dikecewakan. Tetapi tahukah kamu, di kartu ini berpesan bahwa ketika doamu, kemudian kamu berafirmasi positif, hal-hal positif yang kamu bayangkan, ini akan memanggil cinta sejati kamu. Dan kamu mesti yakin, punya belief tersendiri bahwa cinta sejati kamu akan segera datang. Oke, ini energi untuk Sagittarius yang single di Februari ini, ketariknya seperti ini. Kita akan coba lihat lebih jauh. Untuk yang single seperti apa situasi dan kondisinya ya. Sagittarius single, cinta single Sagittarius Februari 2022. Oke. Ada Four of Wands. Kemudian ada Eight of Swords. Ada The Empress dan ada Page of Pentacles. Sagittarius, di sini saya merasakan sepertinya kamu itu masih kayak terhubung dengan mantan ya, terhubung dengan mantan kamu. Kamu terlalu fokus dengan mantan kamu. Tetapi di sini saya sih melihat ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian di mana kamu sedang berhubungan dengan seseorang. Kemudian ini di masa yang sebelumnya ya. Kemudian sudah berencana untuk menikah, tetapi tidak jadi atau gagal untuk menikah. Ini di masa sebelumnya seperti itu. Padahal goal kamu udah jelas, persiapannya udah jelas. Di sini ada Four of Wands. Kamu ingin membina rumah tangga, kamu ingin berbahagia bersama dengan si dia, ternyata ada satu peristiwa yang terjadi dan ini membuat kamu dengan dia ini gagal menikah. Gagal menikah. Status kamu sekarang akhirnya jadi single. Saya nggak bilang jomblo ya, mungkin single sekarang ini. Tetapi saya juga melihat ada sebagian dari Sagittarius yang mungkin dulunya pernah gagal dalam membina rumah tangga. Ini bisa saja terjadi. Ya, kalau dulunya pernah gagal dalam membina rumah tangga dan kamu sekarang single, berarti status kamu adalah sekarang janda atau duda gitu ya. Dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di hubungan kamu sebelumnya, ini membuat kamu itu agak takut untuk menjalin hubungan. Agak takut ketika kamu itu merasa nyaman dengan seseorang. Agak mulai menarik diri saya rasa. Di situ ada Eight of Swords dan juga ada The Empress. Setiap kali kamu merasa nyaman dengan seseorang, kamu itu terbelenggu dengan pikiran-pikiran kamu sendiri.
Kamu udah negative thinking duluan. Kamu seperti takut, parno. Jangan-jangan nanti dia begini. Jangan-jangan nanti dia sama kayak yang lama. Jangan-jangan. Selalu ada pikiran yang seperti itu. Padahal di sini kalau saya merasakan, The Empress ini adalah seseorang yang sebenarnya sudah bersiap untuk menerima orang baru, menerima atau melahirkan hubungan yang baru. Itu udah siap. Kamu udah nyaman. Cuman kamu sekali lagi di sini terbelenggu ya dengan pikiran kamu sendiri. Terbelenggu dengan mungkin pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu yang mungkin kurang bagus kayak gitu. Bukan hanya pengalaman saya rasa, karena di sini saya juga membaca bahwa kegagalan hubungan kamu di masa yang sebelumnya Sagittarius itu terkait juga dengan urusan finansial. Di sini ada Page of Pentacles. Secara finansial sebenarnya kamu itu belum mapan. Mungkin itu yang menjadi penyebab atau salah satu pemicu hancurnya hubungan kamu sebelumnya. Ya. Oke, jadi sepertinya sih memang ada Sagittarius yang punya keinginan untuk nggak single lagi, mengakhiri masa singlenya. Tapi setiap kali nyaman sama seseorang, belum jadian nih masih nyaman aja, itu kayak trauma gitu loh. Kayak takut nanti akan terjadi sesuatu hal yang sama. Apalagi ketakutannya itu adalah terkait finansial. Finansial Sagittarius yang ketarik di sini energinya adalah kamu belum mapan secara ekonomi gitu loh. Dulu masalah kamu salah satunya juga itu. Ketika hubungan kamu berakhir dulu ya. Bahkan di sini saya merasakan sebagian dari Sagittarius punya anggapan bahwa setiap pasangan selalu menuntut secara materi gitu. Pengen dapat nafkah yang besar, yang gede gitu. Nggak mau diajak susah. Maunya seneng-seneng aja. Kita coba lihat 3 kartu lagi yang menceritakan tentang energi ini juga ya. Ada The Devil, ya. Lalu juga ada, Five of Pentacles. Dan ada Strength. Hasil akhirnya memang kamu harus bekerja ekstra keras ya untuk bisa keluar dari sisi finansial atau keluar dari kesulitan ekonomi. Di sini, seperti yang saya bilang tadi, Devil ini adalah pikiran-pikiran dalam diri, ketakutan-ketakutan dalam diri. Kamu banyak berpikir tentang orang lain yang ketika lagi deket, kamu selalu punya prasangka bahwa dia nggak akan mungkin bisa diajak susah gitu loh. Dia maunya enak-enak aja, kayak yang dulu juga begitu. Jadi ini selalu seperti ada perbandingan dari hubungan kamu dengan seseorang yang dulu gitu loh. Setiap kali kamu deket, setiap kali kamu akan udah mulai deket nih, udah mulai PDKT, udah mulai nyaman nih. Tapi tiba-tiba dalam diri kamu itu muncul kayak, wah sama nih kayak yang dulu kayak gitu. Dia nggak bakalan mungkin bisa diajak susah. Karena di sini saya melihat ada kamu struggle ya di sisi finansial, di sisi ekonomi. Kamu kesulitan banget sih enggak. Cuman memang aku bilang belum mapan. Mungkin hanya pas-pasan ya, pas untuk diri kamu sendiri gitu loh. Dan di sini kamu orangnya memang bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu. Kamu butuh pasangan yang kayaknya mau diajak susah dulu deh. Mau diajak makan tempe setiap hari kayaknya gitu. Ya, oke. Yang nggak perlu perawatan ke salon gitu ya kayak Sagittarius ya. Mungkin. Intermezzo aja. Itu untuk yang single saya bacanya seperti itu. Ada energi-energi seperti itu. Ya, selamat single aja. Kalau kamu masih tetap berpegang teguh pada pemikiran negatif kamu terhadap orang lain ya, kamu nggak akan bisa dapat pasangan nih kalau tetap ada di pendapat atau opini yang seperti itu. Oke, yang couple seperti apa energinya? Kita akan coba lihat untuk yang couple. Healing family issues dan codependency. Oke, yang couple ini saya melihat ada sebuah ketergantungan ya di sini. Ada sebuah ketergantungan. Ketergantungan dari seseorang yang membutuhkan perhatian kamu, dan ini juga sangat mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu. Di sini ada healing family issues. Kehidupan cinta kamu
ini akan bisa berjalan baik selama kamu memaafkan orang tuamu. Iya, saya merasakan di sini ada hubungan dengan orang tua. Mungkin mertua, mungkin calon mertua. Intinya ada ketergantungan juga di sini. Healing family issues. Ada sesuatu yang kamu menganggap itu adalah kekurangan dari pasangan kamu. Mungkin orang tuanya yang terlalu tergantung pada pasanganmu dari sisi finansial, ekonomi, atau mungkin kesehatan atau hal apapun gitu. Mungkin di sini saya merasakan ada yang orang tuanya itu udah sepuh ya, udah manula, udah tua banget. Jadi pasangan kamu mungkin merupakan tempat bergantung dari orang tuanya dalam segala hal ya, aktivitas sehari-hari sampai juga yang namanya ekonomi. Nah, ketergantungan ini yang sepertinya juga agak sedikit mengganggu kamu. Semoga sih tidak, semoga ini energinya vice versa atau kebolak-balik ya. Kalau kebolak-balik mungkin ini adalah energi pasangan kamu seperti itu. Jadi ini masih terkait dengan orang tua. Hubungan kamu dengan pasangan kamu itu seperti kedistract dengan masalah orang tua yang sudah sepuh, yang sakit, yang butuh perhatian. Ketergantungan inilah yang akhirnya membuat kamu dengan pasangan kamu tuh sering cekcok, sering berselisih paham. Atau mungkin kalau nggak sampai cekcok ya agak nggak enakan hati gitu. Kita coba lihat deh situasi konkretnya seperti apa ya. Sagittarius couple, Sagittarius yang berpasangan. Ada Nine of Cups. Ada The High Priest. Ada The World. Dan yang terakhir ada The Shadow Side. Ya, ini pengaruh negatif dalam diri ya, saya rasa. Sagittarius, sebenarnya kamu dengan pasangan kamu ini lagi sayang-sayangnya ya, lagi menikmati sebuah pencapaian hubungan yang luar biasa. Pasangan kamu juga lagi mencintai kamu, demikian juga sebaliknya, kamu menyayangi dia gitu. Kalau berhubungan atau ngomongin soal cinta kalian berdua nggak ada masalah sih, karena ada Nine of Cups di sini. Sama-sama saling menikmati, sama-sama saling ya enjoy gitu. Tetapi di sini ada ikatan yang lebih daripada hubungan kamu berdua. Di sini ada The High Priest. Ini seperti yang saya bilang tadi, ikatan yang lebih sakral itu adalah ikatan antara orang tua dengan anak. Saya rasa seperti itu. Dan itu adalah ikatan yang tidak bisa diputuskan ya. Lihat ada seorang pendeta yang tangannya menuju ke atas. Ini adalah ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh manusia. Ikatan orang tua dengan anak. Dan dengan mendapatkan restu orang tua atau doa orang tua, maka kesuksesan seorang anak itu bisa terjamin. Kesuksesan seorang anak bukan hanya di urusan pekerjaan finansial atau kehidupannya, tetapi juga urusan rumah tangga atau berpasangan, itu juga bisa sukses. Bertemu dengan jodoh yang tepat. Jadi ini ada sebuah ikatan yang tidak bisa dilepaskan gitu loh. Memang ada the world, ada fase-fase di mana kadang-kadang orang tuanya sehat, kadang-kadang orang tuanya sakit. Dan mungkin kamu atau pasangan kamu ini harus bolak-balik, harus ya rajin-rajin merawat dan harus benar-benar ekstra sabar ketika menghadapi situasi kondisi orang tua yang perlu dirawat. Kayak gitu. Karena ini udah mungkin nggak ada anak yang lain, atau mungkin memang orang tuanya itu lebih nyaman dengan pasangan kamu atau dengan kamu gitu loh. Orang tua kan kadang juga suka milih ya, mau dirawat sama anak yang mana gitu ya. Nah di sini terkadang di hati kamu, hati terdalam kamu dan di alam bawah sadar kamu itu ada the shadow side. Ada apa ya, pengaruh-pengaruh internal yang kayaknya nggak baik gitu loh. Pengaruh ini pengaruh negatif saya rasa. Nah inilah yang harus kamu bisa tekan ya Sagittarius ya. Oke. Karena ini terkait dengan pengabdian seorang anak kepada orang tuanya kayaknya. 3 kartu lagi. Five of Wands. Justice.
dan Two of Pentacles. Oke. Ini sepertinya kalau tadi aku bilang bahwa kalaupun nggak terucap, nggak terjadi percekcokan, agak nggak enak hati gitu kan, agak nggak enak hati. Tapi di sini ada Five of Wands yang sudah pasti ini ada pertengkaran, yang udah pasti ini ada perdebatan, adu argumentasi gitu loh. Yang satunya bilang ini orang tuaku, aku nggak bisa membiarkan gitu kan. Yang satunya aku adalah pasangan kamu, yang sekarang ini juga membutuhkan perhatian, misalnya begitu. Tetapi di sini justice ini sepertinya Sagittarius kamu mulai terganggu bahwa ada ketidakadilan gitu ya. Ketidakadilan dari sisi finansial. Kemungkinan kalau di sini ada Two of Pentacles, saya melihat kemungkinan ini sudah mulai mengganggu faktor ekonomi kamu dengan pasangan kamu. Jadi mungkin saja orang tuanya itu membutuhkan biaya pengobatan, sehingga ini kamu mau nggak mau harus berkorban sedikit lah untuk biaya itu. Jadi agak sedikit harus ekstra hati-hati memanage keuangan kamu biar nggak drop banget gitu kan. Di sini kamu merasa ada ketidakadilan gitu loh. Tetapi lagi-lagi di sini diingatkan bahwa ada ikatan yang lebih sakral daripada pasangan suami istri, yaitu ikatan orang tua dengan anak, yang itu memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Justice di sini pun adalah sebab akibat keseimbangan. Kalau memang ini terkait dengan pengabdian seorang anak kepada orang tuanya, maka ke depan bisa saja ini juga akan berbanding terbalik dan terbalik kepada situasi kamu dengan pasanganmu kelak gitu ya. Jadi lebih kepada pemikirannya di situ deh. Kalau misalnya memang ini sudah menyangkut urusan finansial, kamu agak sedikit ke distract, agak sedikit goncang, agak sedikit goyah gitu. Ya, pandai-pandailah dalam mengatur finansial, mungkin agak sedikit bisa berhemat karena di sini juga seperti seorang anak yang sedang menjaga sesuatu ya, menjaga agar tidak sampai jatuh koin-koinnya, seperti itu. Oke, Sagittarius, bagaimana? Kamu enjoy? Ini adalah bacaan untuk single maupun couple. Sekali lagi kamu tidak perlu paksakan ini untuk resonate karena tidak akan bisa resonate untuk semua Sagittarius. Seperti biasanya, ambil yang resonate-nya saja, oke? Kita ketemu lagi di energi selanjutnya.